Monggo Bu Eni Nurul bisa dimulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan apa ya namanya? Zoom. Daring ya. Daring dari ada yang satu di sana, ada yang satu sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat-sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya di sini selaku moderator akan mendampingi ibu-ibu semuanya untuk melaksanakan pengimbasan ini. Tapi sebelumnya saya akan membawakan acara yang akan dilaksanakan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk yang kedua acara inti, dan untuk acara yang ketiga yaitu penutup. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti, Ibu-ibu. Mari bersama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, adalah acara inti ya, tapi mohon maaf ini sebelumnya ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah dari Ibu Irmawati nggih. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Kelihatan siang, gitu Bu. Jelas? Ya, jelas Bu. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan mendapatkan salawatnya di hari yaumul kiamah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Irmawati dan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu guru penggerak pada guru penggerak angkatan 7, dan pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang baik sekali, yaitu adalah kesempatan ataupun momen yang tepat pada kesempatan hari ini untuk membuat kegiatan atau aktivitas yang dilakukan para guru penggerak. Dengan kegiatan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain agar nanti segera bisa mendaftarkan diri atau kepengen Bu menjadi guru penggerak karena ilmunya sangat banyak, dan semoga tentunya dan pastinya kegiatan ini akan membuat atau memberikan perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang lebih baik.
Dan kami mengucapkan selamat dan mendukung penuh kegiatan ini, dan semoga nanti pendidikan kita akan membuat generasi kita menjadi generasi yang solih dan solihah. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat semuanya. Mari kita simak dan kita kita simak kegiatan ini, dan nantinya akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, dan kita akan praktekkan di lembaga kita masing-masing. Saya akhiri, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Barik yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan langsung saja biar waktunya cepat berlalu nih Bu nggih. Kita lalui bersama-sama sambil diskusi nanti. Marilah acara inti pengimbasan ini kita laksanakan kepada Ibu Irmawati selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Masjid Tombeduan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Kepala TK Masjid Tombedukan, Ibu Munidah Barit SPD AUD, yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman sejawat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran ibu-ibu semuanya di ruang Zoom ini dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak menjalankan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Karena ini siang-siang ibu-ibu waktunya, sebelum kita masuk ke budaya positif, alangkah baiknya kita ice breaking dulu, ibu-ibu, setuju? Halo? Ya, oke. Kita ice breaking dulu ya. Nanti gini, kita mau menyebutkan nama-nama binatang. Misalkan ini ya. Saya menyebut nama binatang kambing gitu ya. Terus nanti saya lempar ke Bu Munidah, misalkan kambing, tapi Bu Munidah nanti jawabnya huruf terakhir dari kambing itu. G ya hurufnya. Nanti Bu Munidah jawabnya dari huruf G, misal gajah gitu. Paham ibu-ibu? Ya, oke. Ya, sekarang mulai ya. Konsentrasi nih jadinya. Konsentrasi dimulai. Ya, Bu Irma siang-siang. Ya, siang-siang nanti tidak pada ngantuk ya ibu-ibu. Siap ya ibu-ibu. Ya. Dimulai dari saya sendiri, nanti saya mau lempar ke Bu Andri. Oke. Kuda. Udah. Amit-amit anjing. Iya, silakan Bu Andri lempar ke ibu yang lain. Bu Eni. Aku kok blank ya? Nggak konsentrasi. Gimana? Huruf Gimana? G. Huruf G, hewan dari huruf G. Gajah. Ya. Terus Bu Eni Lempar lempar siapa? ke siapa? Bu Nurul. Eni. Harimau. Oke, Bu Nurul lempar ke siapa lagi? Bu Barit. Ubur-ubur. Berkaki 4, Bu. Oh iya, ubur-ubur. Hewan. Oh, lempar Bu Bamin. Bu, Bamin. ya, oke, rusak. Saya lempar ke siapa ini? Bu Iva. Siapa ini? Iva Ladi Iva. Ya. Halo Bu Apa, Iva. Bu? Ya, saya apa ya? Berkaki 4. Sapi.
Ini pakai HP laptop saya. Yang penting nama hewan, Ibu. Ya, sapi. Yang banyak manfaatnya. Halo. Maaf, tadi saya jawabnya rusa loh. Setelah huruf akhir A itu tadi. Oh, anjing. Ya. Lainnya. Mungkin Ayo. itu saja ya Bu ya, speaking pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Ibu. Ya. Dan kita lanjut ya. Ya. Pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Boleh berpendapat, Ibu? Enggak, Bu Amin. Ya, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat yang hal itu sudah menjadi rutinitas. Ya, terima kasih Bu Amin. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Ya, kira-kira begitu ya, seperti yang disampaikan Bu Amin, budaya positif itu adalah sikap atau perilaku yang baik yang kita lakukan dalam kegiatan pembiasaan dan itu sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, bentar. Nah, ini ya. Lingkungan yang positif dalam pelaksanaan pembelajaran ini merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar bagi semua warga sekolah, terutama murid. Nah, diharapkan sekolah itu menjadi rumah kedua dengan lingkungan yang positif. Anak-anak itu merasa di sekolah itu merasa nyaman dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi semua pihak yang ada di sekolah. Penting dilakukan untuk semua pihak yang ada di sekolah. Topik dalam budaya positif di sini, Ibu-ibu, ini nanti kita belajarnya ada 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, ini adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dan nanti insya Allah kita akan belajar di 6 topik ini. Ya. Pertama, tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini sebelum masuk ke disiplin positif, kita akan tentang perubahan paradigma. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Nah, ini sebagai kegiatan pemantik ya, Ibu-ibu. Kegiatan pemantik ini ada kasus. Nah, ini ada si A dan B. Misalkan Anda dan teman Anda. Nanti saya minta Bu Amin atau siapa Mbak Nurul untuk menjadi relawan ya. Nah, ini ya, ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan sesuatu hal yang sangat berharga dan rahasia. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, si B, nanti si B-nya siapa ya? Bu Amin ya?
Siap Bu Amin? Halo? Si B nanti bisa membujuk, bahkan mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja. Bahkan bisa memberi uang apa saja. Biar si A itu dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi nanti? Coba saya minta 2 relawan yang siap. Siapa ya? Bu Amin, halo? Halo Bu Irma ya. Bu Andri? Bu Andri? Ya. Ya, Bu Bentar, Andri menjadi A-nya ya, Yang apa aku? yang menggenggam. Oke. Ya, Bu Bentar. Andri menggenggam suatu barang yang berharga dan rahasia sekali. Nanti Bu Amin akan berusaha untuk merayu agar Bu Andri itu bisa membuka kepalan tangannya. Coba. Sudah siap Bu Andri dan Bu Amin? Ya siap. Oke ya. Ya. Oke, 1, 2, 3 dimulai. Oke. Bu Andri. Ya. Oke. Bu Andri. Halo, Iya. apa kabar? Alhamdulillah, Amin. Iya. Tanganmu itu kok cantik ya? Itu kok bagus ya? Ada Masa apa? sih? Kok beleduk-beleduk? Apa Kayaknya ya, Amin ya? aku kayak pengen deh. Oh, Coba. ini. Iya, coba jarimu itu yang satu tunjukkan padaku. Mana? Jari kiri? Ayo. Kanan yang Bu Amin minta loh. Ayo coba. Jarimu loh. Lengket Yang Ibu Amin. kanan. Yang kanan. Coba. Jari telunjukmu mana? Jari telunjukmu mana? Halo. 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 Tak tumbasnya Halo. permen loh. Permen lollipop. Halo. Aku Nggak punya mau. lollipop loh. Hah? Yaudah, nanti tak belikan kue. Kue. Tidak mau. Coba tanganmu mana tanganmu? Coba jari 3 mana? Jari 3 kananmu mana? Jari 3 kananmu mana? Jari 3-nya Ini loh, baru kepake seperti nih. ini loh. Jari 3 kananmu. Aku nggak mau kalau kayak gitu. Yuk. Jari 3 kananmu. Mana jari 3 kananmu? Ayo tunjukkan padaku. Bunyi nih, Bu. Ayo Bu Andri. Ayo, coba jempol. Amin Jempolmu sudah mana sekuat jempolmu? tenaga ini merayunya. Oke, Kemana? cukup ya. Nggak bisa. Ayo, dadah. Ayo, tunjukkan Dadah. salammu padaku. Ayo, salammu padaku. Ayo. Tangan kanan loh, aku. Loh, kok gitu? Ayo. Oke. Iya. Cukup ya Bu Amin dan Bu Andri. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya mau bertanya kepada Bu Andri, kenapa Bu Andri tidak mau membuka kepalan tangannya? Karena ada sesuatu yang rahasia Bu Irma di tanganku. Nggak mau Gitu kalau ya. mau suruh buka. Oh iya, itu ya. Terus Iya. berarti Bu Andri karena ada sesuatu yang rahasia, yang Iya. merasa berharga gitu ya, Bu Andri Iya, tidak mau betul. membuka tangan walaupun Bu Amin sudah merayunya Merayu. dengan sekuat tenaga mau membelikan permen, nggak kepengen Bu Andri nggak kepengen Enggak. permen. Enggak dulu. Nggak Kalau dulu. sekarang mau. Udah tak buka soalnya. Tadi Bu Andri teguh sekali pendiriannya ya. Nggih, Ibu-ibu yang saya hormati, nggih, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Bu Andri. Siapa? Bu Andri Ya, Bu Andri atau dirinya sendiri. sendiri. Sebenarnya itu jawabannya itu bisa membuka maupun menutup tergantung dengan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar. Ya. Apakah beliaunya ingin membuka atau menutup kepalan tangannya? Nggih. Oke. Kita lanjut nggih, Ibu-ibu, tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, maka ada yang tahu miskonsepsi itu apa? Salah persepsi Bu Irma. Oke, salah persepsi, benar. Iya. Apa lagi? Belum tahu sih ya.
Miss itu hilang, jadi hilang persepsi. Hilang persepsi, salah persepsi. Ya, Apalagi ada yang tahu? Tidak Miss, dianggap. ini miskonsepsi itu konsep yang selama ini kita anggap hal itu benar, tetapi hal itu ternyata belum tepat untuk mengontrol Ya, diri. benar sekali Bu Amin. Terima kasih Bu Amin atas Sama-sama Bu jawabannya. Irma. Konsepsi adalah pandangan yang keliru mengenai suatu konsep. Konsep itu dianggap benar, padahal konsep itu salah. Ngoten nggih. Di sini ada 4 ibu-ibu miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, tadi seperti yang dilakukan Bu Antri, meskipun Bu Amin itu merayu dengan sekuat tenaga, namun Bu Antri itu tetap teguh pendirian, tidak bisa, ya, tidak bisa memaksa untuk membuka kepalanya tadi. Nah, walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, terus yang kedua itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar dan untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Misal, ayo buang sampah, nanti Bu Erma kasih bintang loh. Nah, seperti itu misalnya. Ayo mainannya dibereskan, nanti Bu Erma punya permen loh. Gitu. Terus ilusi bahwa yang keempat ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Nah, ternyata memaksa itu tidak efektif, Bu. Karena murid itu melakukan karena terpaksa. Ya mungkin sekejap itu dia mau membuang sampah, tapi karena dipaksa sama gurunya, gitu. Jadi itu belum memunculkan nilai dari dalam diri, motivasi dari dalam diri. Dan lanjut nih tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Biasanya stimulus respon ini yang sering kita lakukan ya, ibu-ibu. Nah, ini di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Kalau di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa anak kok terlambat sekolah itu pasti ada alasannya, ada alasannya mengapa gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon ini pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau di teori kontrol ini lebih kepada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, yang terakhir di stimulus respon ini model berpikir menang atau kalah. Tapi di dalam teori kontrol ini model berpikir itu menang dan menang. Jadi kalau kita di sekolahan itu nggak ada yang kalah ya Bu ya, semuanya hebat, semuanya menang. Karena nanti kalau ada yang kalah itu membuat anak apa Bu kira-kira? Membuat anak merasa nopo nggih? Merasa jadi minder, tidak percaya diri. Itu nggih, Ibu-ibu. Nah, kalau model berpikir menang-menang ya ini anak-anak itu menjadi percaya diri dan merasa nyaman di sekolahnya. Kemudian, nah ini bagaimana kita itu bisa merubah mindset kita dari yang tadinya stimulus kontrol ke teori kontrol. Nah, ini menurut Tiefenhofer Principles, nah ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Gitu deh. Kita lanjut ke disiplin positif. Ada yang bisa bantu saya membacakan apa itu makna disiplin? Bacakan Bu Irma. Ya, monggo Bu Nurul. Makna disiplin itu apa ya? Disiplin positif. Apakah disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ini, disiplin positif, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Seperti itu, Bu Irma. Ya, terima kasih Bu Nurul sudah membantu saya, sudah paham semua nggih Ibu-ibu apa itu makna disiplin, yaitu ini merupakan tugas kita sebagai pendidik bagaimana menciptakan peserta didik itu untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, mempunyai karakter yang baik, yang sesuai dengan harapan
kita. Ngoten niku. Dan kita lanjut nih Ibu-ibu. Nah, ini tujuan dari disiplin ini adalah menanamkan motivasi intrinsik nih, bukan ekstrinsik karena orang lain, tapi motivasi dari dalam diri kita pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dan jadi tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan karakter-karakter yang baik yang muncul dari dalam diri anak tersebut sehingga berdampak jangka panjang. Tidak hanya kalau hanya disuruh bu guru, tapi itu sudah menjadi karakter anak tersebut. Gitu nggih. Nah, di sini lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah ya, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya banyak sekali nggih Ibu-ibu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ya, itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai universal ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Kemudian di dalam nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya ada banyak sekali, tidak hanya profil pelajar Pancasila, namun ada 9 pilar karakter, ada petunjuk hidup peduli, petunjuk seumur hidup. Namun ini yang saya sampaikan hanyalah profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum pendidikan Indonesia, nih Ibu-ibu, tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ibu-ibu profil pelajar Pancasila? 6. 6 ya. Nah, beriman itu diharapkan kita itu mendidik itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Diharapkan anak-anak itu mempunyai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Anak-anak itu bisa mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Harapannya seperti itu. Mungkin untuk profil pelajar Pancasila, Ibu-ibu kan sudah tidak asing lagi ya. Ini sudah kita laksanakan di lembaga kita masing-masing tentang profil pelajar Pancasila ini. Dan kita lanjut. Nah, ini ya. Tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Nih. Yang pertama itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini masuk di motivasi eksternal. Nah, ini adalah tingkat terendah. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, duh apa yang terjadi kalau tidak saya melakukan, aduh nanti saya dihukum ini sama kepala sekolah saya, misalkan guru ya tidak terlambat ke sekolah. Nah, dia itu karena motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin karena tidak enak sama kepala sekolahnya gitu ya. Takut ditegur sama kepala sekolahnya. Ngoten niku, itu termasuk motivasi eksternal nggih, Ibu-ibu. Tapi sepertinya kalau Ibu-ibu di sini tidak ada nggih. Semuanya pasti berangkat pagi semuanya karena sudah memiliki motivasi internal. Amin.
Amin, amin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya akan melakukannya? Misalkan, saya ya anak-anak, ayo anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin ada anak-anak nanti kalau saya buang sampah saya dapat hadiah apa Bu Guru gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Mungkin saya nanti dapat nilai berapa Bu Guru. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ini yang menjadi tujuan kita. Anak itu dapat memiliki motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif itu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalkan anak tersebut tanpa disuruh itu sudah mau membuang sampah pada tempatnya karena anak-anak itu merasa kalau ini merupakan kewajiban saya menjaga lingkungan kelas saya itu merupakan kewajiban saya, makanya saya akan membuang sampah pada tempatnya. Meskipun Bu Erma nggak ngasih hadiah, nggak ngasih nilai yang bagus, saya tetap akan membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Lanjut Ibu-ibu. Halo. Halo, Bu Erma. Halo Bu Erma, Jangan kok masih nih, yuk semangat. dijawab Bu. Halo, hai. Apa dia? Bu Erma. Tugas perbedaan hukuman Ya, dan Bu. konsekuensi. Tindakan guru kira-kira menurut ibu-ibu ini apa? Ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Merupakan apa, Bu? Hukuman. Hukuman, Bu. Yes, Bu Amin. Pintar, Bu Amin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan ganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yes. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab? Ini hukuman Itu atau pilihannya tanggung jawab deh. Konsekuensi apa? Iya, maksudnya itu tanggung jawab itu nilai apa Bu? Nilai kebajikan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bu? Hukuman. Yes. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman. PJOK. Konsekuensi. Yes, terima kasih Bu Ibu. Ya, ini dia jawabannya. Konsekuensi. Oke, pintar kabeh ibu-ibu. Meskipun siang-siang tetap on. Lanjut nih tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti restitusi kita pelajari di topik berikutnya ya Bu ya. Nah ini hukuman. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Nah ini, kalau hukuman itu tidak nyaman Bu, bagi murid tidak nyaman. Dan dampaknya itu jangka panjang. Misalkan ada ya sebuah kasus, misalkan, nanti kamu kalau tidak mengerjakan tugas nanti saya Bu Erma bijindok ya. Bijindok. Nah itu Bu, kata-kata seperti itu akan masuk ke dalam
diri anak. Bisa loh itu sampai dewasa itu dia itu masih teringat, oh aku dulu sama Bu Irma dinilai 0. Dinilai telur sama waktu TK gitu, masih teringat sampai dewasa. Nah ini hukuman itu karena tidak nyaman untuk murid dan dampaknya itu dalam jangka waktu panjang. Ya. Sedangkan konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid dan jangka waktu pendek nih. Untuk dampaknya itu jangka waktu pendek. Misalkan tadi yang tadi itu merobek kertas temannya, terus dia mengganti ya, itu konsekuensi, tapi itu hanya jangka pendek. Nah ini yang lebih bagus itu adalah restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Dan di dalam hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian di restitusi ini, korban mendapatkan apa, Bu? Di restitusi? Halo? Halo. Ganti. Di restitusi korban mendapatkan apa? Ganti. Mendapatkan ganti. Di hukuman, murid itu akan tersakiti, Bu. Nah, itu akan diingat-ingat terus, mendapat hukuman itu akan diingat-ingat terus sampai dia itu dewasa. Nah, kalau di konsekuensi, murid ini dibuat tidak nyaman karena harus melakukannya. Konsekuensi, misalkan tadi merobek kertas temannya, dia harus menggantinya. Bagaimanapun caranya dia harus menggantinya. Nah, kalau di restitusi ini, murid akan mendapatkan penguatan. Mengapa kamu kok merobek? Merobek itu perbuatan salah atau benar, ditanya gitu nih. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan belajar di segitiga restitusi. Mungkin ini cukup ya Bu ya untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini. Kalau hukuman ini peraturannya adalah kamu harus ya ini. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah ini yang paling bagus ini restitusi ya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini menemukan solusi ya. Kalau di restitusi itu tidak hanya menghukum, menyalahkan, tapi kalau di restitusi ini untuk memperbaiki masalah dan menemukan solusi. Dan anak itu tidak merasa tersakiti, Bu, kalau restitusi ini. Kemudian kita lanjut untuk keyakinan kelas. Topik bahasan yang ketiga, nih, keyakinan kelas. Nih. Mengapa Ibu tidak peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Bu, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, misalnya dibuat sama guru. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi lebih baik keyakinan kelas ya. Saya kira keyakinan kelas bukan peraturan, karena dibuat bersama-sama maka untuk kedisiplinan itu lebih enak gitu karena sudah disepakati bersama-sama. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Nah, ini karena kalau peraturan itu hanya dibuat sepihak nih. Kalau keyakinan kita buatnya bersama-sama. Guru dengan murid bersama-sama. Apa yang kita yakini bersama-sama, apa yang kita sepakati bersama-sama ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya, Ibu-ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm
bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira apa Bu jawabannya? Biar aman, Bu aman. Erma. Untuk apa? Biar aman. Keselamatan. Nah, untuk keselamatan berarti ibu-ibu sudah mempunyai motivasi intrinsik itu untuk keselamatan jawabannya. Mungkin Nah, ada takut yang Pak polisi ada gimana Biar itu? tidak ditangkap Pak polisi. Ada yang jawab karena takut ditilang Pak polisi. Ya, ada saya. Kenapa Bu Latifah kok takut? Nanti tidak dimintain nomor telepon ya, saya kan jadi nanti gimana gitu. Oh ya, berarti Bu Latifah itu belum mempunyai motivasi intrinsik karena menggunakan helm itu untuk keselamatan, ya, Bu Latifah. Ya, Nah, mulai sekarang saya akan berpindah motivasi intrinsiknya. ya. Ya, terus ini ya, ada pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira motivasinya apa Bu Latifah? Agar tetap sehat. Ya, Sehat itu. untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih Bu Latifah. Sama-sama Ya. Bu Erma. Nggak ada yang takut ya, karena nanti kalau tidak pakai masker kan nanti nggak bisa masuk di ruangan gitu ya. Biar nggak ketularan kalau ada yang sakit. Oh ya, biar nggak ketularan itu berarti sudah sadar akan kesehatan memakai masker ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita lanjut ya, Ibu-ibu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada banyak sekali ya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan, jangan membuang sampah. Kira-kira bentuk positif bukan, Bu? Jangan membuang sampah sembarangan. Negatif. Jangannya itu Buanglah sampah di tempatnya. Nah, pinter Bu Latifah ya. Bentuk positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, oke. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa pembentukan keyakinan kelas itu harus semua warga kelas yang ikut berpartisipasi. Jadi tidak hanya bu guru tapi sudah disepakati oleh murid-muridnya. Bu Erma, maaf suaranya kok kecil ya? Iya, Bu. Halo. Suaranya mengecil ya? Coba lagi, Bu. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang perlu digarisbawahi nggih, Ibu-ibu. Untuk keyakinan kelas ini tidak hanya gurunya saja yang membuat, namun harus berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bu. Misalkan ya, peraturannya begini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa, Bu? Nilai-nilai kebajikan yang ada. Tanggung, sikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan mempunyai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan.
keselamatan, ya, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Nah, ini perlu ya, perlu dilaksanakan sejak dini. Kegiatan bergantian menunggu giliran ini, karena bersabar itu hal yang apa, Bu? Hal yang apa? Susah, membosankan ya, apalagi antri dilakukan, ya. Itu perlu dilakukan sejak dini, kebiasaan untuk menunggu giliran ini, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas, ini termasuk keselamatan. Nah, ini dia ibu-ibu, saya sudah membuat keyakinan kelas ya bersama anak-anak didik saya. Kebetulan saya itu ngajarnya di kelas A, Bu. Jadi anak-anak juga belum bisa baca nih. Nah, belum bisa baca, saya hanya menyediakan gambar-gambar. Nah, nanti gambar-gambar itu misalnya ini yang pertama ini menjaga kebersihan. Kira-kira anak-anak setuju enggak menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah? Setuju lah, yang setuju itu tak suruh angkat tangan, Bu. Tak suruh angkat tangan karena mereka kan belum bisa menulis nih. Nah, ini saya suruh angkat tangan saja, terus saya hitung kira-kira yang setuju berapa, dan ini ada 5 untuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas, yang kedua itu saling menyayangi dan menolong, yang ketiga memberesi mainan setelah digunakan, yang keempat itu mencuci tangan, terbiasa mencuci tangan, dan yang kelima itu kebiasaan antri atau menunggu giliran itu. Nah, ini anak-anak senang sekali, senang sekali karena ini merupakan keyakinan kelas, dan guru itu harus sering mengingatkan ibu-ibu, karena namanya anak-anak nih sering lupa. Kita sebagai guru harus selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas itu, sehingga anak-anak itu ingat dan terbiasa untuk melaksanakannya, sehingga itu akan terbentuk karakter yang baik sejak dini dan berdampak jangka panjang bagi anak, ngoten nggih. Kita lanjut ibu-ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup itu apa saja ibu-ibu? Bu Amin, apa Bu Amin kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum. Makan, minum, pakai baju, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Iya. Sama apa ini? Kebutuhan biologis, reproduksi. Ya. Iya, itu juga termasuk Bu Amin, bertahan hidup itu kebutuhan biologis, reproduksi itu. Oke. Kemudian lanjut untuk kebutuhan yang kedua, saya minta Bu Andri, kesenangan. Yang lainnya aja Bu Irma. Oh ya, yang lainnya monggo siapa? Kasih sayang dan rasa diterima. Disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Oh iya, ini untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Enggak cuma orang dewasa, Bu, tapi anak-anak itu juga memerlukan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan ada anak di sekolahan itu biasanya angwel, dikondisikan angwel, terus apa ya Bu ya istilahnya? Cari perhatian gitu loh. Nah, itu kira-kira kenapa sih si anak itu? Nah, itu kita sebagai guru wajib mengetahui latar belakangnya, Bu. Kenapa kok anak itu
bersikap demikian, apakah karena di keluarganya itu kurang kasih sayang atau bagaimana. Nah, itu tugas kita sebagai guru nih. Dan kalau bisa itu kita itu kalau di sekolahan itu memberikan kasih sayang dan rasa diterima kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu merasa nyaman waktu di sekolah, merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia, ceria, dan selalu semangat Bu kalau ke sekolah itu gitu. Kemudian ada penguasaan. Nah, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misalkan kalau kita ini sekarang menggunakan hotspot ya. Jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan kesenangannya. Kita tidak bisa memaksa, yuk sekarang kita menggunting gitu, nggak bisa ya. Nah, itu anak-anak sudah belajar sesuai dengan keinginannya. Kita hanya sebagai guru itu hanya tugasnya itu memfasilitasi dengan menyediakan berbagai macam media-media pembelajaran untuk anak. Kalau bisa itu medianya itu yang menarik, yang sehingga anak-anak itu senang untuk belajar dan bermain. Kemudian untuk kebutuhan apa ya Bu? Yang belum tadi apa Bu? Kebebasan. Sudah nih kebebasan. Nih. Oke, Ibu-ibu kita lanjut nih. Ini tadi untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini sebagai acuan kita nih dalam mendidik anak-anak kita. Kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui kebutuhan dasar anak sehingga anak-anak itu dapat nyaman dan senang berada di sekolahan. Ngoten niku. Nah, lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 nggih, Ibu-ibu. Ini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Untuk yang pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Guru itu berbuatnya gini, Bu. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ya, termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, misalkan, tadi tidak mengembalikan tempatnya. Kalau kamu tidak mengembalikan mainan pada tempatnya, kalau kamu tidak mengembalikan mainan pada tempatnya, nanti kamu pulangnya terakhir loh. Itu termasuk penghukum mboten Bu nek ngoten niku. Ancam itu. Ancaman. Mengancam lah itu, mengancam, menghardik, menunjuk. Tapi kalau ibu-ibu di sini kan nggak seperti itu, semuanya baik. Tidak ada yang masuk dalam posisi kontrol penghukum. Kalau kamu tidak membuang sampah nanti terakhir, pokoknya pulangnya terakhir. Hasilnya apa? Nah, kalau kita Anak-anak terpaksa melakukannya. Nah, anak terpaksa melakukannya dan mereka akan memberontak. Dendam sama bu gurunya dendam. Oh iya, bu guru itu ya saya terakhir kali karena terakhir kali pulangnya. Wah, besok lagi pasti anak-anak itu akan memberontak lagi dan melakukan hal yang sama. Ngoten lho Bu nek untuk posisi penghukum. Kemudian murid akan
berkata, saya tidak peduli, Bu, saya tidak peduli. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahannya berulang kali. Perilaku menjadi agresif. Nah, kemudian untuk membuat rasa bersalah. Guru berbuat menceramah. Biasanya itu gurunya itu berceramah, menunjuk kekecewaan mendalam. Terus guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Kalau kamu tidak mengembalikan mainan pada tempatnya, ibu kecewa loh. Ibu kecewa loh. Nah, itu termasuk membuat rasa bersalah. Dan penghukum sama pembuat rasa bersalah ini termasuk identitas gagal, Bu, karena ini merupakan kontrol dari luar. Nih. Terus lanjut ya. Hasilnya apa kalau pembuat rasa hasilnya apa kalau kita menjadi kita menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dan murid biasanya akan berkata, maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Dampak pada murid akan rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Nah, lanjut ya. Untuk yang identitas berhasil ini teman, pemantau, dan manajer Ibu-ibu. Nah, kalau teman seperti apa kira-kira? Nah, ini guru berkata, lakukanlah nak demi bapak atau ibu. Ya sudahlah, nanti ibu bantu memberesi, itu termasuk menjadi teman, posisi kontrolnya teman. Nah, tapi hasilnya apa kalau guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai teman? Hasilnya murid akan ketergantungan. Nek karo bu guru gawe nggak apa-apa kok, engkau dibantu, nanti dibantu. Nah, itu hasilnya murid akan ketergantungan. Dia tidak mempunyai motivasi dari dalam diri, dia hanya merasa ketergantungan dengan guru yang berbuat seperti teman tadi. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu itu adalah teman saya. Terus dampak pada murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nah, kita lanjut yang 4 ya. Pemantau sebagai pengemantau. Guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Nah, apa yang dikatakan guru kalau guru itu sebagai pemantau? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Dan hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Dan murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut, Bu? Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian ini yang tujuan kita itu sebagai guru itu harus bisa menjadi posisi kontrol manajer. Nah, manajer itu yang seperti apa, Ibu-ibu? Guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, ini hasilnya pada murid akan menguatkan karakter. Kemudian murid berkata, bagaimana Bu caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Dan ini dampak pada murid ini, murid itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kita hanya menanyakan murid itu sudah bisa mengevaluasi diri. Ya. Lanjut ya Bu, intervensi 30 detik.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa, Bu, yang mengatakan? Posisi apa? Rasa bersalah. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, ayolah. Demi ibu. Lakukanlah, Nak, demi ibu. Teman. Buat iya teman. Terus, bagaimana kamu bisa, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira siapa yang melakukannya? Mantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Ini dia jawabannya. Hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu kok salah-salah terus sih, Nak? Itu termasuk apa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini. Apa, Bu? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, ini kamu kalau menyelesaikan tugas kok mesti terakhir sendiri. Kita kadang nggak sengaja nggih, Bu, nggih, seperti itu. Harapannya Enak saja ngomongnya ya. Ya, enak saja ngomongnya. Harapannya kita itu kalau sudah mempelajari budaya positif ini, kita itu harus berusaha ibu-ibu untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Begitu nggih, ibu-ibu. Terima kasih Bu Irma. Kita lanjut, Bu. Ini yang terakhir sebentar lagi. Oke, siap. Segitiga restitusi. Monggo siapa yang mau membacakan apa itu restitusi? Ya, tak bacakan Bu, enggak ngantuk. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gosen 2004. Ya, ini ya. Terima kasih Bu Amin. Ya. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita itu bisa menanamkan disiplin positif pada anak dan membangun motivasi intrinsik ini. Nah, ini melalui segitiga restitusi, ya, ibu-ibu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9, ya. Restitusi ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar, ya, belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana mengembalikan murid ke kelompoknya tadi ya, untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Apabila anak melakukan kesalahan, itu apa yang harus dilakukan seorang guru itu bagaimana gitu. Nah, ini salah satu solusinya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Lanjut ya. Menstabilkan identitas. Ini hal yang dilakukan itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu tidak merasa, wah kok aku ini nggak bisa, aku gagal gitu ya. Tapi menstabilkan identitas ini kita lakukan agar anak itu menjadi positif terhadap dirinya. Hal yang dilakukan guru, ini contoh nih Bu, sekedar contoh hal yang dilakukan guru dalam menstabilkan identitas. Guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah loh berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Bapak Ibu itu lebih tertarik, ayo bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Misalkan anak itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira menstabilkan identitas bagaimana, Bu? Apa yang dilakukan guru? Mengingatkan. Mengingatkan, ya. Terus bagaimana cara diajak berpikir cara agar lingkungan kita itu sehat. Ya, terima kasih Bu Barit. Ya, misalkan anak-anak itu tidak membuang sampah pada tempatnya lah. Cara menstabilkan identitas itu tadi itu misalkan kita panggil ya anaknya. Terus kita tanya, membuang sampah itu perbuatan baik atau salah, Nak? Nah, seperti itu. Misalkan dia jawab perbuatan salah, Bu. Oh iya. Ya, kamu tahu ya membuang sampah itu perbuatan salah ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, Ibu guru juga pernah kok berbuat salah gitu ya. Cara menstabilkan identitas. Mungkin seperti itu nggih, Bu? Nggih, Bu Irma. Ya. Ya, Bu Irma, sudah keren. Ya, Bu Irma. Terima kasih. Kita lanjut ke kedua nih, validasi. Validasi apa, Bu? Kebutuhan. Validasi kebutuhan. Ya, ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima atau kesenangan maupun bertahan hidup. Nah, biasanya validasi kebutuhan ini kita itu sebagai guru itu berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Misalkan tadi, anak-anak tadi membuang sampah. Kita tanya, mengapa kamu kok membuang sampahnya sembarangan? Nah, pasti anak itu punya alasan. Mungkin karena dia itu terburu-buru bermain dengan temannya, gitu ya.
Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu nih. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini. Makanya penting sekali kita sebagai guru itu kita harus mempunyai keyakinan kelas, Bu. Keyakinan, kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Gitu. Misalkan tadi tidak mau membuang sampah. Kamu ingat enggak, Mbak? Mbak misalkan Zia ya yang tidak mau membuang sampah. Kamu ingat enggak Mbak Zia tentang keyakinan kelas kita? Nah, pasti jawabnya ingat Bu. Ya, besok lagi kalau membuang sampah pada tempatnya ya sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas saya. Ya, mungkin itu Bu untuk pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum saya akhiri kita refleksi dulu nggih, Ibu-ibu. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah ada pengimbasan modul ini? Ada yang mau jawab? Berusaha berbicara positif kepada murid. Ya, berusaha berbicara positif kepada murid. Ada yang lain hal baru apa yang mengubah paradigma? Coba Bu Irma. Berkata yang Untuk mengenai tadi yang hukuman sama konsekuensi mungkin itu yang konsekuensi yang mungkin akan saya latih gitu. Oh iya. Terima kasih Bu Barit. Jadi misalkan mengubah paradigma hukuman menjadi konsekuensi Ya. gitu Bu Barit. Ya, maksud saya gitu. Oh, iya. Ada yang lain Bu Amin? ini saya akan berusaha untuk yang kita bicara enak saja tetapi ternyata menyakitkan anak itu yang kita nggak terasa gitu. Seperti tadi kamu itu Bu. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Amin. Pertanyaan refleksi yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Anu Bu, kaya ditutuk. Ternyata kita selama ini melakukan ada yang salah banyak sekali. Tapi kita tidak sengaja nggih Bu nggih melakukannya. Tertampar kita Bu. Tertampar kita ya ini. Iya. Oke. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan? Biasanya ibu-ibu posisi kontrol yang mana yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Jadi teman sebagai teman Bu Irma. Menurut Ibu itu udah yang paling baik ya? Yes. Ya. Oh, gitu. Terus, yang paling baik adalah kira-kira ibu-ibu setelah mempelajari modul ini, kira-kira ibu-ibu akan menjadi Among yang seperti apa? Ingin jadi yang manajer lah Bu. manajer Bu. Berusaha. Lagi berusaha menapaki ke sana, ke arah sana Bu Irma. Iya, terima kasih teman-teman semuanya.
Terima Ya, kasih sama-sama, Bu. sudah meluangkan waktunya nggih untuk menghadiri pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Semoga kita semuanya menjadi guru yang pertama itu guru yang disenangi anak-anak sehingga menjadi aman, menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer gitu nggih Ibu-ibu, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik dan anak-anak itu mempunyai karakter yang kuat yang muncul dari dalam diri mereka nggih. Mungkin itu saja Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah menghadiri room ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Terima kasih ilmunya Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Irma ya. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih Bu Irma yang sudah menyampaikan apa ini tadi ya Bu Irma ya. Judulnya mana ini Bu Irma ya? Budaya positif Bu. Yang sudah menyampaikan budaya positif ya Ibu. Semoga kita ke depannya nanti bisa terlaksana di lembaga kita masing-masing. Amin. Kita mulai dari diri kita dan anak didik kita. Amin. Kita luaskan ke lingkungan sekolah dan sampai juga ke rumah kita masing-masing. Ya, amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, acara inti untuk pertemuan siang hari ini sudah terlaksana dengan sempurna, tidak ada halangan suatu apapun. Kita akan melanjutkan untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Namun saya selaku moderator di sini apabila menyampaikan acara ini dari awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, gitu nih Bu. Foto dulu ya. Oh nggih, buka nggih, monggo. Buka kamera. Penurul ya. Saya screenshot dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kayak bebas Om. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Nah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Om kasih. Noval. Ya, lope-lope Bu Irma, keren. Terima kasih Saya akhiri dulu nih, belum diakhiri ini. Oh ya, gini monggo Bu Eni. Enggak apa-apa. Kita santai saja pokoknya. Di room ini kita itu happy, senang, belajar sambil bercanda juga enggak apa-apa, yang penting masuk ke hati. Seperti itu. Nggih. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini di room ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi semuanya yang masih mau bertahan di room juga boleh, yang mau live melanjutkan kegiatan juga boleh. Ya, dadah. Oke. Bari. Terima kasih. Halo. Bari.